Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di acara yang diselenggarakan oleh Pusat Bimbingan Teknis Padepokan Literasi Nusantara bersama LKDN. Kali ini ditemani saya, Tata Setiawan, dari wilayah Provinsi Jawa Barat, yang ditugaskan untuk menyampaikan tentang rencana kerja Badan Permusyawaratan Desa atau rencana kerja BPD. Pemerhati, penggiat, dan penyelenggara pemerintahan desa dimanapun berada, sebagaimana kita ketahui bersama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan atau bersama BPD mempunyai tugas sebagai penyelenggara pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kesejahteraan, dan pemberdayaan masyarakat di desa. Keempat bidang garapan tersebut, BPD mempunyai peran dan fungsi sebagai penggali, penghimpun, dan penyalur aspirasi masyarakat desa. Yang kedua, BPD melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Yang ketiga, sebagai penyelenggara musyawarah desa. Yang keempat, BPD mempunyai kewenangan untuk menyepakati atau mengambil keputusan. Yang terakhir, BPD sebagai evaluasi atau melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Sedangkan peran dan fungsi pemerintah desa ada tiga. Yang pertama, berkaitan dengan perencanaan. Yang kedua, pelaksanaan keputusan desa. Dan yang terakhir, yang ketiga, mempertanggungjawabkan pelaksanaan keputusan desa yang telah menjadi ketetapan. Pemerhati, penggiat, dan penyelenggara pemerintahan desa dimanapun berada, tugas pokok dan fungsi sebagaimana diuraikan tadi melahirkan atau harus dilaksanakan melalui rencana kerja BPD. Rencana kerja BPD dimulai dari perencanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Yang pertama, pada perencanaan ini kewenangan untuk membentuk tim penyusun rencana
kerja pemerintahan desa. Yang kedua, penempatan orang-orang pada tim. Jadi siapa saja menurut regulasi yang bisa diberikan mandat untuk bertindak sebagai tim. Kemudian materi kegiatan. Materi kegiatan ini yang akan dituangkan di dalam rencana kerja pemerintahan desa itu dari RPJMD. Kemudian juga dari aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dan dari rencana yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten. Ketiga sumber ini dituangkan ke dalam RKPDes. Itu dalam perencanaan. Tugas BPD melaksanakan monitoring. Yang kegiatannya itu mendengar, melihat, mencatat, dan memberikan bisa referensi, bisa rekomendasi hasil daripada pekerjaan itu untuk disampaikan kepada pemerintah desa agar yang kurang-kurang dapat diperbaiki, yang sudah bagus dapat ditingkatkan. Itu manfaat gunanya daripada monitoring. Kemudian pemerintah desa bergeser dari perencanaan kepada pelaksanaan keputusan desa. Pelaksanaan keputusan desa ini, pemerintah desa berkewajiban untuk mensosialisasikan keputusannya, yang kemudian dilampiri dengan rencana tindak lanjutnya. Rencana tindak lanjut yang memuat tentang kegiatannya apa, lokasinya di mana, volumenya berapa, kemudian jumlah anggarannya berapa, dan pelaksananya siapa. Ini wajib disosialisasikan. Ya tentunya melalui mekanisme. Misalnya kepala dusun melaksanakan tugas kepala desa untuk melaksanakan sosialisasi ini kepada masyarakat melalui ketua RT-nya. Jadi kepada masyarakat cukup ketua RT. Nah, ini untuk dipangkas, tidak kepala dusun kepada ketua RW, tapi kepala dusun langsung kepada ketua RT-nya. Karena yang punya masyarakat adalah ketua RT. Itu dalam sosialisasi pelaksanaan keputusan desa. Kemudian berikutnya adalah menyampaikan pertanggungjawaban. Nah, ini dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban, posisi BPD itu sebagai pelaksana evaluasi, ya, melaksanakan evaluasi. Tadi dalam pelaksanaan keputusan desa, posisi BPD itu sebagai pengawas. Pengawasan ini adalah dalam proses pelaksanaan, yaitu untuk mengarahkan agar tidak terjadi penyimpangan. Pengawasan. Jadi sifatnya meluruskan dari pengawasan ini. Kemudian dari rangkaian kegiatan antara pemerintah desa dengan BPD ini yang berkewajiban pada BPD ini sesuai dengan tema diskusi, yaitu rencana kerja
BPD yang meliputi, kalau dibuat bar chart, kolom pertama itu mengenai uraian kegiatan. Yang kedua, kegiatannya. Yang ketiga, mengenai volume dan jumlah anggaran. Yang keempat, mengenai siapa saja yang terlibat di dalam pelaksanaan tugas itu. Ini di dalam WhatsApp. Rencana kerja BPD. Jadi merupakan rangkaian kegiatan dari mulai persiapan perencanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yang sampai akhir. Sampai akhir pertanggungjawaban pelaksanaan keputusan desa. Seperti di dalam pelaksanaan ini ada yang terkait dengan masalah kegiatan fisik, pembangunan fisik. Ini tidak lepas daripada dokumen proyek ya. Dokumen proyek ini kontrak antara Pemdes atau pemerintah desa dengan pihak ketiga, yaitu perjanjian kerja yang kemudian isinya adalah RAB, BISTEK atau ya BISTEK, kemudian detail, time schedule, kemudian legalitas perusahaan atau legalitas pihak ketiga. BISTEK yang menerangkan tentang penggunaan bahan, ukuran, dan volume, serta jenis ya. Jenis yang disesuaikan dengan yang dibutuhkan seperti yang tertuang di dalam detailnya. Itulah yang bisa saya sampaikan di dalam kebutuhan untuk membuat rencana kerja BPD. Pemirsa, pemerhati, penggiat dan penyelenggara pemerintahan desa, kita perdalam, kita perluas pada diskusi nanti setelah ini. Mudah-mudahan kita punya waktu bisa mencukupi untuk sampai tuntas pembahasan tentang rencana kerja Badan Permusyawaratan Desa. Terima kasih.